Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 32. Surat Al-Baqarah ayat 32, halaman yang ke-6. Kita bahas tajwidnya dulu. Ko matabi wawu, matabi alif, lu matabi wawu. Dua-duanya sama dibaca panjang, dua ketukan. Sumbang qalqalah sugro. Ada huruf ba mati di tengah-tengah kata, dipantulkan tapi secara ringan saja. Ha mad badal itu hampir mirip dengan mad tabi'i. Naka la mad tabi'i alif, pakai ain itu Pak. La ilma, jadi jangan pakai hamzah, jangan lai tapi la'i. La ilma lana majaiz munfasil illa mantabi alif, ma mantabi alif, alam tanah itu mimati ketemu ta ya. Sebetulnya idhar sapawi ya, tapi karena di tengah-tengah kata gitu, maka dibaca idhar tapi tidak sejelas seperti idhar sapawi jika mim ketemu dengan ta secara terpisah gitu. Tapi tetap mimnya dibaca idhar gitu, cuman tidak sejelas ketika terpisah. Alam tanah. Nah itu di situ boleh berhenti, ada wakaf sili itu ya, ada wakaf sili. Tapi idealnya bersambung. Jadi wakaf sili itu boleh berhenti, tapi lebih baik diwasolkan, disambungkan. Inna guna anta, nun mati ketemu ta itu ikhfa, samar ya. Tapi karena dalam satu kata, maka dibaca samarnya tidak sesamar ketika terpisah gitu. Di innama anta, jadi jangan anta, innama anta. Tal idhar komariya, ali mantabiya, mul idhar komariya atau alif lam komariya, hakim madarid lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bukan hanya kepada para malaikat gitu ya,
tapi tentunya kepada kita juga sebagai manusia, bahwa Allah memposisikan diri kita manusia sebagai satu-satunya makhluk di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, yang diberikan mandat oleh Allah sebagai khalifah itu. Makanya tidak ada ya di dunia ini kelahiran yang begitu besar itu bila dibanding dengan lahirnya seorang anak manusia, bila dibanding dengan kelahiran seorang anak manusia. Kenapa? Karena ketika lahir seorang anak manusia itu oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah. Nah, di situ tersirat ada paling tidak ada 4 hubungan di situ, Pak. Ketika Allah menyebut kata khalifah, yang pertama adalah di situ tersirat ada pemberi mandat ya. Siapa pemberi mandatnya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang diberikan mandat, ada yang diberikan amanah kepercayaan, yaitu manusia, Pak. Jadi manusia itu bukan pemilik mandat, tapi yang diberikan mandat. Pemilik mandatnya itu Allah. Maka karena manusia itu diberi mandat oleh Allah, dia harus mengikuti kehendak Allah, harus mengikuti aturan Allah. Kemudian yang ketiga, ada tempat menjalankan mandat ya. Di mana tempat menjalankan mandatnya itu? Di bumi, Pak. Di bumi. Ketika manusia masih hidup. Kemudian yang keempat, ada isi mandat. Nah, ada isi mandat. Yaitu apa? Manusia itu ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah. Yang kemarin kita sampaikan, pertama, manusia itu punya tugas sebagai wakil-wakil Allah. Sebagai wakil Allah ya. Jadi bukan sebagai ketua, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai wakil Allah di muka bumi. Makanya yang namanya wakil itu harus mengikuti perintah atasan gitu, Pak. Logikanya kan begitu, yang namanya wakil itu. Yang kedua, tugasnya itu adalah untuk melestarikan buminya, untuk memakmurkan bumi, untuk mengimarahkannya, mengimarahkan bumi, tentunya dengan bidin, dengan agama Allah. Nah, kemudian di ayat yang ke-32 ini nih, sudah kita sampaikan bahwa sempat terjadi gitu ya dialog gitu ya, antara Allah dengan para malaikat gitu. Ketika Allah itu punya keinginan atau punya rencana untuk menjadikan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah. Tetapi nih pada saat itu kan malaikat itu bukan ini ya, bukan protes, Pak ya. Tapi itu adalah sebuah ucapan yang sifatnya spontanitas gitu ya. Seolah-olah malaikat itu tidak setuju gitu. Seolah-olah, Pak ya, malaikat itu tidak setuju ketika Allah itu punya rencana untuk menciptakan seorang makhluk yang namanya manusia itu. Tetapi kemudian setelah
diuji gitu ya, setelah diuji bahwa ternyata makhluk yang namanya manusia ya, yaitu Adam gitu ya, kemampuan keilmuannya itu lebih tinggi daripada para malaikat. Akhirnya para malaikat mengakui gitu ya. Akhirnya para malaikat itu mengakui bahwa Adam itu lebih unggul daripada dirinya. Adam itu lebih unggul daripada dirinya. Nah, dan ini sebuah ini Pak, sebuah inspirasi ya, sekaligus motivasi bagi kita bahwa kita itu kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah itu dengan ilmu Pak, dengan ilmu. Kan sering digambarkan begini, manusia itu raga manusia itu diibaratkan sebuah botol gitu Pak, sebuah botol kosong gitu, yang mana botol kosong itu akan menjadi berharga tergantung isinya gitu. Kalau isinya comberan nggak berharga juga Pak, dikasih pun nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau isinya air Pak, katakanlah air mineral, itu kan bisa diminum, paling tidak harganya kan 600 ml itu kisaran 5.000 gitu. Ketika diisi dengan jus harganya kan naik juga, bisa 10.000 gitu. Ketika diisi dengan madu harganya naik, yang asli bisa nyampe 250.000 bahkan lebih Pak. Atau ketika diisi dengan emas, dengan mutiara, harganya akan lebih mahal lagi, walaupun botolnya sama gitu. Nah, begitu pula manusia itu akan berharga dan bermartabat itu dengan isinya. Salah satu isinya itu adalah ilmu. Makanya ketika kita melihat isyarat hadis, kita manusia dilarang rakus terhadap dunia, terhadap harta, tapi kita dibolehkan rakus terhadap ilmu. Dan itulah yang menjadikan Adam dulu itu derajatnya lebih mulia Pak, dibanding para malaikat itu. Nah, maka oleh karena itu ketika kita nih sebagai manusia hari ini menjadi seorang mukmin plus berilmu Pak, orang yang beriman plus berilmu, tentunya ya ilmunya ilmu yang benar Pak, itu akan naik derajatnya melebihi derajatnya para malaikat itu. Akan naik derajatnya melebihi derajatnya para malaikat, walaupun tetap yang namanya itu manusia, walaupun tetap namanya manusia. Karena yang diinginkan oleh Allah itu kita menjadi manusia, bukan menjadi malaikat. Atau kalau dalam istilah Imam Al-Ghazali itu al-insan kamil, itu manusia yang paripurna. Ada lagi yang mengistilahkan itu manusia yang rahmatan lil alamin itu. Tapi tentu dengan pengertian rahmatan alamin yang benar itu. Nah, itu salah satunya itu adalah kuncinya itu ilmu Pak, ilmu. Nah, di ayat yang ke-22 ini para malaikat berkata, qalu, berkatalah mereka para malaikat. Di situ ada huruf wawu dan alif Pak.
Itu menunjukkan yang berkata itu bukan satu tapi banyak. Apa yang dikatakan oleh mereka para malaikat itu? Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Jadi malaikat itu bertasbih, Pak. Malaikat mensucikan Allah, yang kemarin sudah kita sampaikan, Pak, ya, perbedaan antara tasbih dengan takdis. Kalau mensucikan menggunakan kata subhanaka, itu maksudnya mensucikan Allah secara zat, ya, dari hal-hal yang mengotorinya. Karena manusia kan banyak yang mengotori zat-zat Allah. Kalau takdis itu mensucikan Allah dalam hal perbuatannya. Karena banyak manusia yang menuduh bahwa perbuatan Allah itu keliru, itu ditakdis itu kan. Dan kita sebagai seorang muslim itu harus bertasbih dan harus bertakdis itu. Wa nuqaddisu lak itu. Wa nuqaddisu lak. Nah, para malaikat itu kan kalau menurut kita, Pak, dalam penilaian kita, apa yang dikatakan malaikat itu kan tidak salah, Pak. Sesuatu yang wajar lah. Jadi ketika para malaikat itu mengatakan, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan juga senantiasa mengalirkan darah, melakukan pertikaian, pembunuhan. Itu kan kalau menurut logika kita, Pak, itu biasa, itu biasa, bukan sebuah kesalahan gitu, Pak. Tetapi luar biasanya para malaikat peka betul gitu, peka betul bahwa ucapannya itu sudah melampaui batas itu. Ucapannya itu seolah-olah tidak setuju dengan rencana Allah. Makanya di ayat 32 ini mereka berkata, dalam arti mereka memohon ampun gitu, Pak, menyesali perkataannya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. La, nah la-nya la nafyi ini, Pak, meniadakan. La, tidak ada ilmu lana bagi kami, illa harful istisna, Pak, kecuali ma ilmu. Jadi maknya maklil asya, kecuali sesuatu. Yang dimaksud sesuatu di situ adalah ilmu, kecuali ilmu alam tanah. Alama itu mengajarkan, tak itu kamu, na itu kami. Maksudnya kecuali ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa sebetulnya, Pak, pada saat itu malaikat pun sudah memiliki ilmu sebetulnya. Dari mana kita tahu bahwa malaikat itu sudah memiliki ilmu? Kan tadi illa ma'alam tanah, kecuali ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tetapi ilmu yang dimiliki oleh para malaikat itu belum sebanding dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Adam. Bahkan kalau kita melihat penafsiran Al-Imam Al-Qurtubi itu, Pak, beliau sampai menafsirkan bahwa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam itu sampai kepada ini, Pak, piring, sendok gitu, sampai diajarkan. Jadi banyak ilmu-ilmu yang belum diketahui oleh para malaikat dan sudah diketahui oleh Nabi Adam. Ya, makanya mereka itu menyesal gitu, Pak. Nah, inilah sifat yang namanya yang terpuji itu seperti itu. Dan nanti akan kontras sekali perbedaannya antara sifat
malaikat dengan sifat iblis itu. Jadi kalau sifat para malaikat ketika itu merasa bahwa dirinya itu melakukan sebuah kesalahan, walaupun ya menurut penilaian kita itu hal yang wajar, mereka cepat bertobat, Pak, memohon ampun, mensucikan Allah. Berbeda dengan iblis, ketika melakukan kesalahan itu tidak mau diluruskan, Pak. Nah, namanya manusia pun begitu, Pak. Manusia yang memiliki karakter malaikat itu. Manusia tapi memiliki sifat malaikat, ketika berbuat salah itu bisa diluruskan. Tapi kalau manusia memiliki tabiat syaitoniyah gitu, ketika berbuat salah teh diingatkan kumaha dewek lah akan gitu. Itu manusia yang memiliki tabiat syaiton. Jadi para malaikat itu mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak memiliki ilmu kecuali hanyalah sedikit ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi ada ketawaduan, Pak. Ada sadar diri lah. Yadri annahu la yadri. Hari pernah kita sampaikan. Dia menyadari bahwa dirinya itu tidak mengetahui itu. Dia menyadari bahwa dirinya itu tidak berilmu. Kan jarang, Pak, orang itu menyadari kalau dirinya itu bodoh. Seringkali orang itu tidak menyadari kalau dirinya itu tidak mengetahui. Innaka sesungguhnya engkau, innaka anta, itu diperkuat lagi dengan anta, Pak. Kak sendiri sudah engkau itu, Pak. Innaka anta sesungguhnya engkau al-alimu, zat yang maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui yang lahir dan yang batin. Allah itu maha mengetahui yang nampak dan yang gaib. Bagi Allah gelapnya malam sama saja dengan terangnya siang. Bagi Allah dalamnya lautan sama saja dengan dangkalnya daratan. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Al-Hakim, dan Allah pun zat yang maha bijaksana. Jadi dibalik semua ciptaan Allah itu ada hikmah terbaik. Lakum, untuk kalian manusia. Sampai jangankan penciptaan malaikat, penciptaan ba'udoh saja tempoh hari itu telah kita bahas kan. Jangankan penciptaan manusia gitu, maaf, penciptaan ba'udoh saja, seekor lalat atau seekor nyamuk, itu karena hakimnya Allah gitu. Karena kebijaksanaannya Allah gitu. Nah, yang disebut dengan bijaksana itu seperti itu, Pak. Jadi yang disebut dengan bijaksana itu ketika berpikir, ketika berbuat, ketika bertindak, itu melahirkan kebenaran, melahirkan keadilan, baru disebut dengan bijaksana. Kalau manusia kan hari ini kebanyakan itu bijaksini, bukan bijaksana gitu ya. Untuk dirinya bijak tapi untuk orang lain tidak gitu. Itu namanya bijak sini, tidak bijaksana gitu. Kemudian ayat 33, Qala berkata, siapa yang berkata? Allah, atau berfirman. Kalau tadi kan ayat 32 qalu, itu menunjukkan banyak, para malaikat yang berkatanya banyak. Ayat 33 qala,
yang menunjukkan bahwa yang berkata itu satu, bahkan esa. Qala, berfirmanlah Allah, ya Adam, ya wahai Adam. Ya itu harfun nida itu Pak, huruf yang berfungsi untuk memanggil. Ya Adam, wahai Adam, ambihum. Amba'a itu nabi Pak. Nabi itu kan pemberi kabar. Surat An-Naba itu surat yang menceritakan tentang berita besar, kabar besar. Ini fi'il amr Pak, anbi, kabarkanlah gitu. Jadi Allah memerintahkan kepada Adam, wahai Adam, kabarkanlah atau ceritakanlah hum, kepada mereka para malaikat, bi asma'ihim, bi dengan asma'ihim, nama-nama yang sudah aku ajarkan kepadamu, dengan nama-nama semuanya gitu. Kalau dalam ayat sebelumnya kan kullaha wa 'allama adamal asma'a kullaha, semuanya gitu. Kabarkanlah nama-nama itu kepada malaikat semuanya. Falamma, maka lama ketika amba'ahum. Nah itu bedanya Pak, kalau bahasa Arab itu sagilak. Tadi ambihum itu perintah itu. Kalau amba'ahum, nah, itu bukan sebuah perintah, tapi itu adalah sebuah keadaan Pak. Ketika kamu itu mengabarkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama semua itu, qala, Allah berfirman kepada para malaikat itu, alam, bukankah gitu, aku telah mengatakan Pak. Tadi qala, sekarang akul Pak. Kalau akul itu menunjukkan di situ ada yang berkatanya itu aku gitu. Jadi Allah diposisikan sebagai subjek. Tapi kalau qala itu itu Allah diposisikan sebagai yang dibicarakan gitu. Jadi bukankah aku telah berkata lakum, kepada kalian wahai para malaikat, apa isi perkataannya? Ini sesungguhnya aku a'lamu, maha mengetahui, goiba, akan kegaiban, as-samawati, yang ada di langit, yang ada di seluruh langit, wal ardi, dan kegaiban yang ada di seluruh bumi. Wa a'lamu, bahkan aku maha mengetahui atau lebih mengetahui, ma tubduna, apa yang kalian nampakkan, wa ma, dan apa-apa kuntum taktumun, yang kalian sembunyikan. Apa yang diucapkan oleh manusia, jangankan dengan suara keras, dengan berbisik-bisik saja Allah maha mengetahui. Bahkan jangankan berbisik, yang masih ada dalam hati pun Allah itu maha mengetahui. Nah ayat ini oleh para ulama diambil sebagai sebuah dasar atau sebuah landasan bahwa kita itu boleh ya, bahkan harus menasehati gitu Pak, orang yang berbuat salah atau orang yang berbuat keliru. Seperti halnya Allah itu menasehati para malaikat karena dipandang itu sebuah kekeliruan gitu. Jadi ayat ini disimpulkan oleh para malaikat seperti itu. Kita lanjutkan. Wa'id, dan ingatlah. Id itu darab Pak.
dan ingatlah ketika gitu, menunjukkan zaman. Kulna, kami berkata, siapa kami di sini? Allah. Jadi kata Allah, dan ingatlah ketika kami berkata, li kepada al malaikah, para malaikat. Itu bentuk jama menunjukkan banyak malaikatnya itu, Pak. Kalau satu itu kan malakun. Jadi ini lil malaikah, kepada para malaikat. Apa isi perkataan Allah itu? Usjudu, bersujudlah kalian wahai malaikat, li Adam, kepada Adam. Bersujudlah kalian wahai para malaikat, li Adam, kepada Adam. Para ulama mengatakan bahwa sujud di sini gitu, itu bukan sujud dalam arti ketundukan atau bukan dalam arti memperbudak diri gitu. Sujud di sini dalam arti penghormatan, Pak. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat itu untuk menghormati Adam, bukan untuk memperbudak diri kepada Adam. Nah, ini seringkali nanti dikaitkan oleh para ulama itu, kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita, gitu, Pak. Kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita boleh, Pak, menghormati gitu orang yang beriman lalu memiliki kelebihan. Kita boleh menghormati orang yang beriman plus memiliki kelebihan, melebihi penghormatan kita kepada orang yang beriman yang biasa-biasa gitu. Kan orang-orang beriman itu kan nanti ada nilai lebihnya gitu, Pak. Ada orang yang beriman itu memiliki kekuasaan. Dia beriman, bagus imannya itu, lalu dia punya kekuasaan. Kita sebagai rakyat ya, kita orang beriman tapi posisinya sebagai rakyat, boleh menghormatinya itu, Pak. Dan kita hormatnya kepada mereka bukan karena kekuasaannya, tapi karena iman dan kekuasaannya, dengan harapan kekuasaannya itu bisa membantu memperkuat agama Allah. Ada orang yang beriman itu memiliki banyak harta, imannya bagus, lalu dia ditakdirkan oleh Allah banyak harta, boleh kita hormat sama mereka, Pak. Ada orang yang beriman, imannya bagus, kemudian dia memiliki ilmu, boleh hormat sama mereka. Tapi jangan dipisah iman dan ilmunya. Jadi harus ada iman dulu. Tidak cukup hanya ilmu saja. Tidak cukup hanya harta saja. Tidak cukup hanya kekuasaan saja. Tapi imannya didasari dengan apa? Ilmunya didasari dengan iman, hartanya didasari dengan iman, kekuasaannya didasari dengan iman. Kita boleh menghormati mereka. Seperti halnya dulu Allah pun memerintahkan kepada para malaikat untuk usjudu, untuk bersujud kepada Adam, tapi dalam arti bukan sujud menundukkan diri atau memperbudak diri, menghormati saja, Pak. Seperti kita lah umpamanya, Pak, kepada orang tua gitu. Itu kan penghormatan, itu penghormatan. Makanya disitulah pentingnya yang namanya niat itu, Pak. Disitulah pentingnya yang namanya niat itu. Ada orang enggak menundukkan diri nih, taruhlah Pak Ian itu jadi presiden gitu, lalu rakyatnya itu enggak menundukkan diri kepada Pak Ian. Secara fisiknya menundukkan diri, Pak, tetapi secara mental
rakyatnya itu memperbudak diri kepada Pak Ian, itu sudah sujud, Pak. Badannya mah ketemu Pak Ian biasa we, sugan membungkuk enggak gitu. Tetapi mentalnya mereka memperbudak diri kepada Pak Ian. Berarti mereka itu sudah mempertuhankan Pak Ian itu. Mereka sudah memperbudak dirinya. Sekalipun fisiknya enggak menundukkan diri gitu. Nah, berbeda halnya Pak orang yang membungkukkan badan lah Pak kepada orang tua atau kepada ulama yang beriman tentunya ya, kepada penguasa yang beriman dengan niat menghormati karena kelebihannya itu tidak dikatakan sebagai sujud dalam arti memperbudak diri. Itu harus dibedakan itu Pak ya. Nah, ketika Allah itu berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Apa yang dilakukan oleh malaikat atau bagaimana respon dan sikap para malaikat? Fasajadu, maka mereka itu bersujud. Di sini menggunakan fa itu Pak, bukan summa ya, bukan summa sajadu, bukan, tapi fasajadu. Itu menunjukkan bahwa ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud, henteu hararese Pak, henteu keheula gitu, atau henteu isuk sore gitu, tapi langsung gitu fa itu Pak. Jadi fa itu menunjukkan adanya ini ya, semacam gayung bersambut, sebab akibat kan Pak sababnya itu Pak. Jadi jedah waktu, tidak ada jedah waktu lah Pak, langsung. Fasajadu, maka mereka itu langsung bersujud, illa kecuali iblis Pak. Jadi iblis itu sebetulnya bangsa jin itu Pak. Jadi secara jenis iblis itu golongan bangsa jin. Cuman bangsa jin yang menjauh Pak. Disebut iblis itu kan ablasa, itu putus asa. Pengikutnya disebut setan. Syaitan itu kan menjauh dari kebenaran, menjauh dari perintah Allah gitu. Jadi iblis itu sebetulnya bangsa jin yang menolak ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam. Makanya sering disebut bahwa iblis itu abas syayatin atau abal jin ya, nenek moyangnya setan gitu. Kalau Adam itu nenek moyangnya kita. Nah, kan sebetulnya dari situ juga sudah banyak pelajaran Pak. Mestinya gitu ya. Kalau manusia itu menyadari bahwa nenek moyangnya itu Adam dan Adam itu tercipta dari tanah, itu dengan disebutnya tanah saja itu sudah memberikan sebuah isyarat bahwa manusia itu harus memiliki sifat rendah diri gitu Pak. Manusia itu memiliki sifat pemaaf, manusia itu memiliki sifat ini tawadu, tenang, tentram. Kan beda Pak, gambaran tanah dengan gambaran api di benak kita sudah beda Pak. Yang namanya api itu kan berkobar-kobar gitu ya. Tanah itu kan diam, adem, itu yang namanya tanah kan begitu Pak. Nah, sebetulnya sifat manusia itu harus seperti itu. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam tanah juga kan ada yang panas-panas Pak. Di dalam tanah itu kan ada lahar, kan ada magma kan gitu. Nah, ini gini panas-panas ya teh. Batu bara teh panas katanya. Di dalam tanah itu ada materi-materi yang panas juga. Tetapi materi-materi yang panas itu tidak sebanyak materi-materi yang adem Pak. Makanya orang itu kalau nggak punya sifat marah nggak bagus juga itu. Tapi kalau marah terus nggak bagus juga gitu. Kayak tanah saja,
ada ademnya, ada panasnya gitu. Tuh kalau kita mau merenungkan bahan dasar kita itu kan seperti itu. Berbeda dengan iblis. Iblis itu kan bahannya itu api, berkobar-kobar. Itu menunjukkan bahwa nafsunya itu atau amarahnya itu melampaui batas. Kita lanjutkan. Kecuali iblis ya, aba dia enggan, wastakbaro dan takabur, sombong. Kalau dalam bahasa hadis itu kan Pak, yang disebut dengan sombong itu satu, batorul haq, menolak kebenaran. Iblis pun sama, menolak kebenaran, menolak apa yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat ditolak oleh iblis. Yang kedua, dalam hadis itu katakan yang disebut dengan takabur itu wagomtun nas, meremehkan orang lain. Sama iblis pun kan meremehkan Adam. Nanti kan dalam ayat berikutnya tuh, aku engkau ciptakan dari api sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu kan kesombongan itu Pak. Cuman di kita seringkali memaknai sombong itu kurang tepat lah Pak, kurang tepat. Ada orang barangkali tara abring-abringan jeung urang gitu, tara alet-aletan, tara ruang riung, sombong seperti gitu Pak. Belum tentu itu teh. Bisa jadi orangnya itu kurang pandai ngariung gitu Pak, sehingga dia lebih memilih untuk tidak ngariung. Yang kedua bisa jadi sibuk, tidak punya waktu. Yang ketiga bisa jadi kalau ngariung ada perkataan yang menyinggung gitu. Yang keempat barangkali ririungan itu bener gitu Pak. Daripada kebawa dosa, mending kena sorangan eta. Ngan ku urang sok dinilai orang seperti itu sia eta mah sombong euy cenah. Tara ngariung jeung urang tara. Jadi yang disebut sombong itu satu, menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain Pak. Awalnya itu menolak kebenaran dulu, baru meremehkan orang lain. Dan itu adalah sifat iblis itu Pak. Dan sifat sombong ini merupakan awal dari kehancuran itu sebetulnya Pak. Awal dari kebinasaan itu sombong. Jangankan kehancuran di akhirat, kehancuran di dunia juga awalnya itu kan sombong. Coba kan begini Pak nih, ada orang kaya katanya, tapi dia itu rendah hati. Pasti orang-orang itu akan menyukainya itu, akan menyukainya. Berbeda dengan orang yang kaya tetapi menyombongkan diri. Jangankan Allah, manusia juga tidak suka itu Pak. Apalagi kalau orang miskin yang menyombongkan diri itu. Makanya kan dalam hadis qudsi itu Allah berfirman begini, aku tidak suka, aku benci dengan orang kaya yang sombong, tapi aku lebih benci lagi dengan orang miskin yang sombong. Kenapa? Karena sudah miskin sombong lagi gitu. Kan tidak ada modal untuk sombongnya, sebetulnya tidak punya dia, tapi dia menyombongkan diri. Jadi kecuali iblis, aba wastakbaro, dia enggan untuk bersujud, bahkan menyombongkan diri. Mananya wakana, dan iblis itu minal kafirin, termasuk golongan yang kafir. Saya tidak mengatakan orang kafir karena iblis kan bukan manusia Pak. Dan iblis itu termasuk golongan yang kafir Pak. Nah itu kalau kita mau bicara tentang kafir itu seperti itu Pak. Kenapa iblis itu dikatakan kafir? Bahkan kalau kita melihat ya penyebab kenapa iblis itu divonis oleh Allah sebagai makhluk yang kafir,
dan penghuni neraka selama-lamanya. Kan penyebabnya cuma satu, Pak. Satu penyebabnya itu. Apa? Iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Satu. Lantas bagaimana dengan manusia hari ini yang banyak menentang perintah Allah? Bukan hanya satu gitu. Allah memerintahkan membagi waris itu dengan hukum paroid. Aing mungkin. Allah memerintahkan hukum kisos. Aing mungkin gitu, Pak. Kan banyak penentangan-penentangan, penolakan-penolakan yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya iblis itu. Mata kelamun direnungkan bisa jadi engkete di hari akhir iblis teh protes gitu, Pak. Nah, hari manusia remen menentang diantep wae teh disebut kafir gitu. Tapi saya menentang hiji geus divonis jadi kafir gitu. Iya kan perlu jadi bahan renungan, Pak, bagi kita. Jadi bahan renungan. Dengan satu kesalahan iblis itu divonis kafir gitu. Dengan satu kesalahan dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini paling tidak itu akan memberikan sebuah rem bagi kita, Pak, bahwa ketika punya keinginan lah, terbersit sebuah keinginan untuk menentang perintah Allah, itu konsekuensinya akibatnya seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.